Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para generasi emas Indonesia dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel Musade TV bersama saya, Bu Novika dalam mata pelajaran IPS. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share channel ini agar dapat berkarya dan berkembang di dunia pendidikan. Sebelum membahas materi, coba amati gambar berikut ini. Setelah kalian mengamati gambar tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, gambar tersebut adalah kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Sedangkan impor adalah masuknya barang dari negara lain. Nah, kegiatan apa sih yang berhubungan dengan ekspor dan impor? Ya, betul sekali, perdagangan internasional. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang perdagangan internasional. Tujuannya yaitu, yang pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang ketiga, diharapkan kalian dapat menjelaskan manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Pertama, kita akan bahas tentang pengertian perdagangan internasional. Tentu kalian tidak asing ya dengan perdagangan internasional. Namun, apakah kalian sudah tahu pengertian perdagangan internasional itu apa? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk dari suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, apa sih perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional? Yang pertama, perdagangan dalam negeri dilakukan di wilayah suatu negara, sedangkan perdagangan internasional dilakukan di wilayah antar negara. Yang kedua, perdagangan dalam negeri, penjual dan pembelinya saling bertemu atau berinteraksi secara langsung. Sedangkan perdagangan internasional, penjual dan pembeli tidak berinteraksi secara langsung. Yang ketiga, perdagangan dalam negeri tidak dikenai bea masuk, hanya retribusi. Sedangkan perdagangan internasional dikenai pajak atau bea masuk. Yang keempat, perdagangan dalam negeri menggunakan mata uang yang sama. Sedangkan perdagangan internasional menggunakan mata uang yang berbeda. Yang kelima, perdagangan dalam negeri kualitasnya bervariasi, sedangkan perdagangan internasional kualitas barangnya harus memenuhi standar internasional. Yang keenam, perdagangan dalam negeri biaya angkutnya lebih murah, sedangkan perdagangan internasional biaya angkutnya lebih mahal. Yang ketujuh, perdagangan dalam negeri menggunakan perundang-undangan yang sama atau hukum nasional, sedangkan perdagangan internasional menggunakan perundang-undangan yang berbeda atau hukum internasional. Kedua, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional? Pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Yang kelima, perbedaan lain seperti perbedaan selera, perbedaan tingkat upah, perbedaan biaya produksi, dan perbedaan harga barang. Ketiga, kita akan membahas manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama yaitu setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, dapat mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan, sehingga permintaan terpenuhi. Yang ketiga, dapat menambah devisa negara. Yang keempat, dapat melakukan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Yang kelima, dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang hambatan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu proteksi. Adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Misalnya, pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina, agar harga kain tersebut menjadi mahal sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Yang kedua yaitu kuota. Kuota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Yang ketiga yaitu tarif. Tarif adalah kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara, juga dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri. Yang keempat, politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Dapat kita simpulkan, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk dari suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Manfaat perdagangan internasional yaitu dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa suatu negara, dapat menciptakan spesialisasi produk, dapat menambah devisa negara, dan lain sebagainya. Sedangkan hambatan perdagangan internasional yaitu ada proteksi, kuota, tarif, dan politik dumping. Cukup sekian video pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa untuk menonton video-video lainnya di channel Musade TV ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.